Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah Masjid Al-Hidayah, di malam hari ini kita kembali berjumpa. Bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan waktu, kesehatan, karena hari-hari ini sepertinya banyak juga yang terkena sakit ya. Dan saya pun sempat beberapa minggu agak kurang sehat ya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Di antaranya dengan terus mengisi waktu kita untuk menambah ilmu sebagai bekal dalam kehidupan, khususnya ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 21. Ini masuk ke tema yang berikutnya. Setelah kita membahas ya sebelumnya mengenal ciri-ciri 3 golongan manusia. Yang pertama golongan orang beriman, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Maka di ayat 21 ini dan beberapa ayat berikutnya Allah mengajak secara umum kepada seluruh manusia. Ya, baik kepada orang yang beriman yang sudah memiliki iman dalam hatinya, atau orang kafir yang belum beriman. Selama dia masih hidup, ya tentu dia masih ada peluang untuk beriman. Ataupun orang munafik bisa saja sadar dari kemunafikannya. Maka Allah menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya umum, kepada seluruh manusia selama masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka ada kesempatan dia untuk mau kembali kepada Allah, mau beriman kepada Allah selama hayat masih di kandung badan, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, ataupun sebelum datangnya tanda-tanda besar hari kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat. Ya, ketika itu terjadi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sudah ditutup pintu tobat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada seluruh manusia agar mau beribadah kepada Allah. Ubudu rabbakum. Beribadahlah kepada Tuhan kalian. Ya, jadi yang kalian ibadahi itu bukan siapa-siapa, tapi Rabb kalian yang mengurus kalian, yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kepada kalian. Maka wajar kalian itu disuruh untuk beribadah kepadanya. Ya, tentu diawali dengan keimanan.
ya, menyatakan, bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bersyahadat, karena itu adalah pintu awal untuk bisa diterima ibadah kepada Allah. Jadi memiliki akidah terlebih dahulu, lalu kemudian beribadah kepada Allah ya, dan ibadahnya dianggap sah ya, karena didasari dengan iman. Di sini Allah kemudian menjelaskan alasan ataupun dalil, selain tadi disebutkan bahwa Allah yang disuruh untuk disembah itu adalah Rabbakum, Tuhan kalian, ya Allah memberikan bukti ya atas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, khususnya manusia, ya, yaitu bahwa Allah lah yang telah menciptakan kalian. Karena Allah yang menciptakan kalian, maka sudah sepatutnya kalian hanya menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada pencipta ya, dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah ya. Bukan hanya telah menciptakan kalian, tetapi juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, dari sejak mulai Nabi Adam alaihissalam. Ya, nah maka ini menggugurkan ya, dalil untuk menggugurkan klaim ya orang-orang atau makhluk yang dianggap sebagai Tuhan, yang mengaku sebagai Tuhan. Misalnya ada manusia yang paling tinggi kesombongannya, yaitu mengaku sebagai Tuhan, yaitu adalah Fir'aun. Ya kan? Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, sekarang logikanya, kalau Fir'aun itu Tuhan, sedangkan Tuhan itu harus menciptakan makhluknya, yang mengurus makhluknya. Ya, kalau sekarang Fir'aun Tuhan, ketika Fir'aun sebelum lahir, ya, orang-orang yang sebelum Fir'aun, lalu siapa Tuhan mereka? Ya, kalau sekarang Fir'aun Tuhan, siapa yang mengurus orang-orang yang sebelum Fir'aun, sebelum dia lahir? Dan juga siapa yang mengurus ya orang-orang setelah Fir'aun mati? Ya. Jadi kalau ada makhluk yang mengklaim sebagai Tuhan, makhluk ini kan diciptakan. Ya. Jadi Tuhan tidak mungkin diciptakan. Ya, Tuhan hanya menciptakan. Ini adalah dalil, bukti ya akan layaknya Allah untuk diibadahi. Ya, satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Dan tujuan daripada ibadah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Ya, karena tujuan daripada ibadah itu tiada lain ya agar kita mendapat predikat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat awal dalam surat Al-Baqarah ini, bahwa Allah ya akan memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an ini kepada orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Ya, karena hanya orang bertakwalah yang layak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena surga yang Allah sediakan itu ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Ya, disediakan,
bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian memberikan bukti yang berikutnya, ya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Ya, jadi di sini mengajak kita agar memperhatikan alam semesta, agar kita sampai kepada keimanan kepada Allah. Ya, itu tidak sulit. Ya, dengan memperhatikan alam semesta saja itu akan sampai kepada keimanan kepada Allah. Makanya alam ini disebut alam. Kata para ulama, ya, dia berasal dari kata alamah. Alamah itu artinya tanda. Jadi alam itu adalah tanda akan keesaan Allah, tanda akan kekuasaan Allah. Jadi iman di dalam Islam itu sangat mudah diterima oleh semua orang. Orang yang paling rendah sekalipun akalnya misalnya, dia akan bisa menerima akidah di dalam Islam, akan menerima keesaan Allah. Ya. Misalnya ada seorang Arab Badui, Arab gunung yang tidak memiliki banyak wawasan. Ya, ketika dia ditanya, ya apa bukti atas keberadaan Allah Ta'ala? Ya, ini bukan seorang profesor, bukan orang yang banyak ilmunya, tinggi logikanya. Dia orang yang sederhana, yang sehari-hari menggembala di padang pasir, ya kan? Tapi dari keseharian yang dia lihat, ya itu sangat mudah mengantarkannya kepada iman kepada Allah. Dia mengatakan, sebagaimana ini dicatat ya oleh para ulama di dalam kitab, ya, diantaranya dalam tafsir, ya, ketika menafsirkan ayat ini misalnya. Orang Arab Badui itu mengatakan, ya subhanallah, ya wahai subhanallah, innal ba'rata la tadullu 'alal ba'ir. Sesungguhnya kotoran unta itu benar-benar menunjukkan adanya unta. Wa inna asarul aqdami la tadullu 'alal masir. Ya, sesungguhnya telapak kaki itu benar-benar menunjukkan adanya perjalanan. Ya, fasama'un dzatu abraj wa ardun dzatu fijaj wa biharun dzatu amwaj ala tadullu ala wujudil latifil khabir. Maka langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalan-jalan yang luas, dan lautan yang memiliki ombak, tidakkah itu menunjukkan adanya Allah, ya, yang maha lembut, maha mengetahui. Jadi logika sederhana. Sehari-hari orang Arab gunung itu, orang Arab Badui itu melihat kotoran unta, karena dia menggembala unta. Ya, kalau di suatu padang pasir, ya terlihat ada kotoran unta. Ya, walaupun untanya tidak terlihat, ya pasti secara logika kita akan meyakini pasti ada unta yang lewat, karena ada kotorannya, ya kan? Begitu juga ketika kita melihat telapak kaki, ya meskipun tidak melihat ada orang lewat, ya kan? Maka kita meyakini, memastikan bahwa pasti ada rombongan orang yang lewat atau orang yang lewat karena telapak kakinya itu. Ya. Nah, maka kata orang Arab Badui ini, alam semesta, ya, langit yang penuh dengan bintang-bintang yang indah, ya, lalu bumi yang luas yang memiliki jalan-jalan, ya, yang terhampar, terbentang, ya,
kemudian lautan dengan ombak-ombaknya, gitu ya. Tidakkah itu menunjukkan ada Tuhan pencipta, Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagai jejak-jejak kekuasaannya. Ya, karena secara logika tidak ada sesuatu itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Ya, coba kita lihat misalnya di ruangan ini atau di rumah ya. Setiap benda yang ada pasti secara logika kita yakin ini ada yang membuatnya. Ada yang membawanya. Ya kan? Begitu lampu misalnya. Masuk logika nggak kalau dia tiba-tiba muncul sendiri gitu. Atau jam misalnya. Ya, tembok dan sebagainya, karpet. Ya, secara logika tidak mungkin ini ada dengan siapa. Pasti ada orang yang membuatnya, ada orang yang memasangnya. Kan begitu. Ya, nah maka begitu juga kalau kita melihat alam semesta secara luas, lihat kepada langit, kepada matahari, kepada bulan, kepada bumi yang luas, tidak mungkin ya alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang membuat, menciptakan. Ya kan? Lalu pertanyaannya, mungkin tidak manusia menciptakan itu? Tidak mungkin. Ya, pasti ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keserasian alam semesta, keteraturan yang sangat luar biasa, ya, antara satu benda langit dengan benda lainnya tidak terjadi tabrakan misalnya. Ya, bagaimana posisi matahari yang pas bisa memberikan manfaat kepada seluruh makhluknya. Ya kan, kalau matahari itu didekatkan ya sedikit saja jaraknya itu bisa panas, bisa terbakar, atau dijauhkan bisa dingin, membeku. Adanya keserasian alam semesta ini menunjukkan bahwa sang pencipta itu esa. Sang pencipta itu satu. Karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, tidak akan terjadi keserasian. Ya, dan masing-masing Tuhan akan membawa ciptaannya dan terjadi persaingan di antara Tuhan. Ya, maka hancurlah alam semesta ini. Begitu ya. Makanya kata Allah, "Lau kanat alihatun", ya, kalaulah ada beberapa Tuhan, banyak Tuhan, ya, maka langit dan bumi itu akan hancur, la fasadata. Ya, dengan keserasian alam semesta ini menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya. Maka ini bukti ya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala agar kita mau beriman. Ya. Maka ini ajakan ya untuk mengimani keesaan Allah yang dibuktikan dengan syahadat. Kita mengatakan dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat yang pertama. Nanti di ayat berikutnya, ayat 23, ya itu adalah ajakan ya agar kita meyakini syahadat yang kedua, itu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kepada dua kalimat syahadat, ajakan kepada dua kalimat syahadat. Ya, menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya, walaupun bumi itu kan hakikatnya bulat, ya, tetapi karena kekuasaan Allah yang menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia, ya dia terasa menghampar saja. Ya, sehingga manusia bisa bebas beraktivitas di atas muka bumi. Meskipun bumi ini kan berputar ya, tapi tidak terasa, tidak membuat kita menjadi oleng, ya kan? Kecuali kalau Allah menghendaki terjadi gempa misalnya, dan itu pun tidak lama. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia, ya, yang menjadikan bumi ini sebagai firasyan, hamparan, atau di surat An-Naba disebut mihadan. Artinya kan adalah mihadan itu kasur bayi ya, yang
dibuat senyaman mungkin untuk bayi itu. Artinya Allah membuat bumi ini ya senyaman mungkin untuk bisa ditinggali oleh manusia. Kalau kita meneliti di bumi ini kan banyak hal-hal yang bisa membahayakan kepada manusia, ya kan? Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah jaga itu semua. Ya, ada lapisan ya ozon, lapisan atmosfer gitu ya. Bumi itu kan untuk melindungi dari bahaya-bahaya yang bisa mengenai manusia. Ya kan? Dengan segala hal yang Allah ciptakan itu semuanya, makanya Allah ciptakan semua yang ada di alam ini semuanya untuk manusia. Makanya manusia menjadi khalifah. Nanti di ayat-ayat yang berikutnya ya Allah akan mengatakan ya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kalian. Untuk manusia semuanya. Allah ciptakan untuk manusia, untuk bisa dinikmati dan kemudian bisa disyukuri. Ya. Lalu juga Allah menurunkan dari langit itu air hujan, ya. Lalu dengan air hujan itu bisa keluar. Ya, Allah mengeluarkan dengannya ya buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Ya, jadi bumi Allah fungsikan untuk manusia, bahkan langit pun ya Allah fungsikan juga untuk manusia juga. Ya, dengan langit itu bisa turun hujan, memberikan hujan sebagai rahmat, kasih sayang, rizki. Karena bermula dari air hujan. Ya, bumi yang tandus, yang mati itu dihidupkan dengan air hujan sehingga ada air ya, sehingga bisa tumbuh-tumbuhan ya yang bisa dimakan oleh manusia. Kemudian tumbuhan itu dimakan juga oleh hewan dan hewannya pun dimakan oleh manusia. Ya, jadi semuanya Allah ciptakan untuk manusia, maka apalagi yang menghalangi manusia itu untuk mau beribadah kepada Allah. Ya, maka Allah katakan fala taj'alu lillah, kalau begitu jangan kalian menjadikan untuk Allah itu andadan, tandingan-tandingan, sekutu, sesembahan-sesembahan yang lain. Ya. Jadi dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan ini, ya, maka Allah sangat marah kalau kemudian orang berbuat musyrik, ya, menyembah kepada selain Allah. Ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa hanya Allah ya satu-satunya yang layak disembah, ya, tapi malah menyekutukan Allah. Lalu di ayat berikutnya ini ajakan untuk mau bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat yang kedua. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada di dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, ya, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sifat yang paling terbaik adalah sebagai hamba Allah, dan ini menunjukkan keistimewaan ya ketika Nabi Muhammad disebut sebagai hamba Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj juga Allah menyebutkan walladzi asra abdina ya, itu hamba kami, juga Allah menyebut hamba. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW, kalau kalian ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu, baik Al-Quran ataupun Sunnah, ya, yang menuntut kita untuk percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Ya, apa buktinya
bahwa benar Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya sangat gampang. Di sini Allah menantang ya kepada orang yang tidak percaya, ya fa'tu bi suratim mimisli. Maka datangkanlah dengan satu surat saja yang semisal dengannya. Ya, jadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, ya, yaitu adalah wahyunya, itu adalah Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran, maka kemujizatan terbesar bagi Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu kan Allah utus sebagai Rasul terakhir bagi seluruh manusia hingga hari kiamat. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka mujizatnya pun harus abadi. Berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya yang mereka diutus untuk kaumnya saja. Waktunya terbatas, sehingga mujizatnya pun ya bisa dilihat, disaksikan oleh kaumnya pada zamannya saja. Ya, misalnya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api sebagai bukti ya bagi raja pada masanya, pada orang-orang. Ya, Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya gitu ya, dengan beberapa mukjizat. Itu untuk zamannya saja. Nabi Isa bisa dalam pengobatan ya, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Sebatas pada zamannya saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW, selain pada zaman beliau juga ada hal-hal yang menunjukkan kemujizatan. Misalnya bisa membelah bulan misalnya. Tetapi mujizat yang terbesarnya adalah Al-Quran, yang mengandung kemujizatan ya, yang kalau orang bisa mengerti akan kemujizatan itu, dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa ini bukan perkataan manusia. Yang mengatakan ini pasti adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan perkataan Nabi Muhammad. Kalau orang-orang kafir ya, orang-orang orientalis itu kan menganggap bahwa Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah kalau kita teliti lagi, ya kita kaji ya dengan benar, dengan sejujurnya, pasti akan berkesimpulan tidak mungkin Nabi Muhammad ya menulis Al-Quran. Ya, karena kemujizatannya itu melampaui kemampuan manusia. Dari kerapihannya ya, susunan bahasa daripada Al-Quran, informasi-informasi yang di dalamnya ya, misalnya menceritakan tentang bagaimana awal mula penciptaan ya, Nabi Adam ya ditempatkan di surga dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin manusia mengetahui itu semua. Rincian-rincian hal-hal yang gaib itu kan tidak mungkin. Ya, kabar yang terdahulu dan juga kabar yang akan datang secara rinci bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Ya, sehingga ditantang siapa yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, baik itu satu surat atau bahkan satu ayat, untuk menandingi Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Sepanjang sejarah ya, ada misalnya selepas Nabi Muhammad wafat itu kan ada yang mengaku Nabi ya. Misalnya Musailamah ya, Al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta. Dia kan mengaku sebagai Nabi ya, mencoba untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran ya, tetapi malah lucu gitu ya. Jika dia membuat ayat misalnya tentang gajah ya, wal fil udhunuhu tawil, telinganya panjang. Dia membuat rangkaian ya, meskipun ya akhirnya bagus gitu ya bunyinya, tetapi kan maknanya ya tidak mengandung makna yang penting, yang bermanfaat. Ya,
menjelaskan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi Al-Quran ini semuanya mengandung manfaat, semuanya mengandung makna-makna yang dalam, ya, yang bisa dihayati oleh manusia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupannya. Ya, ini Al-Quran ini sangat luar biasa. Kalau kita gali, kita kaji terus itu nggak akan habis ayat Al-Quran ini. Ya, ketika kita mengkaji satu ayat, diulang lagi, diulang-ulang terus, maka kita akan mendapat petunjuk-petunjuk yang baru, hikmah-hikmah yang baru. Jadi Al-Quran itu selalu memberikan sesuatu yang baru. Makanya kenapa kita tidak jangan bosan dalam membaca Quran terus, mengkaji Al-Quran, karena kita akan diberikan oleh Allah ilmu yang baru, tidak akan pernah habis digali ayat Quran ini. Dari sejak turunnya, kemudian dipelajari, dipahami oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama, itu kan tidak pernah henti-hentinya. Kitab tafsir itu ditulis dari zaman ke zaman itu, ya. Setiap ulama yang menulis tafsir yang baru, di situ ada makna-makna yang baru yang mereka dapatkan, hikmah-hikmah yang baru. Ya, dan orang di zaman sekarang pun Allah beri kesempatan bagi yang mau mempelajari Al-Quran, dia bisa menemukan ilmu-ilmu baru daripada dalam ayat-ayat Quran itu yang belum ditemukan oleh para ulama sebelumnya. Sehingga Allah memberi kesempatan di setiap zaman itu ulama, ya, dia didorong untuk menuliskan tafsir yang baru. Karena Al-Quran ini tidak pernah berhenti memberikan ilmu yang baru. Nah, itulah kemujizatan Al-Quran. Bahkan Allah tantang, silahkan ajak sekutu kalian. Ya, bahkan ini kan awal tantangannya kepada orang Arab yang ahli dalam bahasa Arab. Yang mereka itu sangat fasih bahasa Arabnya. Ya, yang mereka ahli dalam membuat syair-syair. Itu kan kehebatan, keunggulan orang Arab saat itu kan membuat syair-syair yang indah. Ya, tapi keahlian mereka takluk di hadapan Al-Quran. Orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, ya, orang-orang Arab, meskipun mereka kafir, ya, karena hatinya tertutup, ya, dengan gengsi gitu, ya, tidak mau menerima kebenaran. Tetapi ketika mendengar ayat Quran itu dengan sendirinya telinga mereka itu ingin mendengarkan karena merasa takjub. Jadi orang-orang kafir, para pembesar kafir itu sebetulnya takjub dengan ayat Quran, ya kan? Mencuri-curi dengar ketika Rasul membacakan ayat Quran. Dan mereka di malam hari itu sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan ayat Quran karena keindahan yang sangat luar biasa, gitu ya. Tapi karena hati mereka sudah tertutup, ya, tidak beriman. Ya, maka kata Allah di ayat 24-nya ditutup, ya, jika kalian tidak bisa melakukan itu, maka tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya, sampai hari kiamat. Dan Allah akan selalu menjaga wahyunya ini, keasliannya tidak bisa dirubah. Ayat Quran, dan Allah akan selalu menjaga, baik itu tulisan mushafnya ataupun dengan hafalan. Ya, dari setiap zaman ada saja para penghafal Quran. Sebagai bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran, sehingga Allah tidak akan membiarkan hambanya itu tersesat. Petunjuk itu selalu ada, selalu hadir. Hanya mau atau tidak manusia mengikuti petunjuk itu. Jadi orang beriman jangan takut kita akan tersesat, ya, karena Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk. Ya, maka kita bersyukur, ya, kepada Allah, ya, bisa konsisten dalam pelajari Al-Quran, ya, diantaranya di kajian ini, begitu, ya. Maka akhirnya Allah memberikan peringatan, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya, agar kita merasa takut.
Ya, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah diciptakan. Surga neraka sudah diciptakan. Ya, yang sudah disediakan oleh Allah neraka bagi orang-orang kafir, tidak mau beriman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengistiqomahkan ya hati kita di dalam keimanan teguh ya di atas syahadat. Ya, meskipun banyak godaan ya, orang-orang yang tidak lagi memuliakan ya, ajaran syiar Islam begitu ya, sehingga orang-orang yang lisannya itu lancang ya kepada Islam itu kan kita dengar ya hari-hari ini begitu ya, yang tidak memuliakan syiar-syiar Islam, dan itu sangat dekat ya kepada terjerumus kepada kemurtadan. Itu sangat bahaya ya, kalau memang dalam hatinya misalnya benar menyamakan azan misalnya dengan suara anjing misalnya, ya itu kan artinya pelecehan terhadap syiar Islam begitu ya, merendahkan hal-hal yang disucikan dalam Islam yang sakral itu tidak bisa dibercandakan, tidak bisa dipermainkan, karena itu salah satu sebab orang terjerumus kepada kemurtadan ya, dan itu menunjukkan ya imannya menjadi hilang. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya dari hal seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.